Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tutorial Nahwu Al-Fahmu 2. Kali ini kita membahas di bab 13 tentang takhfifu inna, anna, ka'anna, dan lakinna, yaitu meringankan lafadz keempat tadi. Ketentuan umum, lafadz inna, anna, ka'anna, dan lakinna dapat diringankan menjadi in, an, ka'an, dan lakin. Lafadz di atas dapat beramal, yaitu menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya, tapi dapat juga tidak beramal atau ihmal, artinya tetap seperti mubtada dan khobar. Baik, penjelasannya yang pertama adalah pembahasan tentang huruf inna, lafadz inna. Lafadz inna ketika diringankan menjadi in. Kemudian jika setelah in adalah jumlah ismiyah, mubtada khobar, maka in boleh beramal dan boleh juga tidak. Nah, jika dia beramal, maka tentunya dia menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Contoh, amaluka mutskinun ini adalah mubtada dan khobar ya, atau jumlah ismiyah, maka dia beramal. Maka ketika dimasuki in menjadi in amalaka mutskinun, sungguh amalmu sempurna. In harfu taukid, amalaka menjadi isimnya inna, mutskinun adalah khobarnya inna, khobarnya in. Kemudian jika in tidak beramal, maka harus ditandai dengan lam yang bertujuan untuk membedakan antara in huruf taukid atau in huruf nafi. Kemarin kita telah membahas ada huruf in yang seperti laisa amalnya begitu. Dan lam ini disebut lam fariqah atau lam fasal. Kita ambil contoh. Kalau tadi di atas in amalaka mutskinun, nah maka yang ini in amaluka lamutskinun. Nah ini tidak beramal, in amaluka lamutskinun. Nah ini ada huruf lam, namanya lam fariqah. Kalau kita pisah-pisah, in adalah harfu taukid ya, harfu afan mukhaffaf minas sakilah muhmilah. Kemudian huruf taukid tetap saja harfu taukid. Kemudian amaluka di sini tidak beramal. Karena tidak beramal, maka dia tetap menjadi mubtada, mutskinun menjadi khobar gitu. Lamnya adalah lam al-fariqah gitu. Itu untuk lafadz inna diringankan menjadi lafadz in. Kemudian jika setelah in adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, maka in tentunya tidak beramal. Nah, lafadz in ini jarang bertemu dengan fi'il, kecuali fi'il yang amil nawasih seperti kana, zonna, dan kada. Contoh, wa in kanat lakabiratan, wa in nazunnuka, wa in yakadul ladzina. Nah, itu untuk huruf in. Kemudian yang kedua, lafadz anna dan ka'anna ketika diringankan menjadi an dan ka'an, keduanya tetap beramal ya, yaitu menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya, dengan syarat yang pertama isimnya adalah domirus sya'an yang dibuang. Kita sudah membahas tentang domirus sya'an di video-video sebelumnya. Dan khobarnya wajib berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh, alimtu an zaidun qaimun, saya tahu bahwa zaidun qaimun. Kita lihat di situ zaidun qaimun adalah jumlah ismiyah atau mubtada khobar gitu. Maka asalnya dari contoh tersebut adalah alimtu annahu zaidun qaimun, adalah fadhu atau domir sya'an yang dibuang. Kalau kita klasifikasikan ini, anna adalah harfu taukid, kemudian hu adalah isimnya anna, zaidun qaimun adalah khobarnya anna. Ini asalnya ya. Kalau kita lihat ininya asalnya, maka kemudian nomor 2, ka'an usfurun sahmun fisur'ah. Ka'an asalnya ka'annahu ya. Ka'annahu usfurun sahmun fisur'ah. Ka'anna adalah harfu tasbih, huruf permisalan, hu-nya adalah isimnya kana, dan dia adalah domirus sya'an yang dibuang. Kemudian usfurun adalah sahmun. Nah, ini adalah mubtada khobar. Nah, gitu. Dan usfurun sahmun fi sur'ah ini menjadi khobarnya ka'anna dalam bentuk jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Nah, bagaimana kalau untuk lafadz an dan ka'an ini jika khobarnya adalah jumlah fi'liyah? Namun jika khobarnya adalah jumlah fi'liyah, maka umumnya ada fasal atau pemisah antara an dan fi'il yang menjadi khobarnya, dengan syarat fi'ilnya harus mutasharrif dan tidak ada maksud doa atau permohonan. Dan ini bermaksud agar membedakan antara an taukid dan an masdariyah. Lafadznya diantaranya, jadi kalau khobarnya adalah dari jumlah fi'liyah ya, fi'il fa'il, maka ditambahi, yang pertama ditambahkan qad.
Ini kita ambil lafad di dalam surat Al-Maidah ayat 113. Wa na'lama an qad sodaqtana. Nah, sodaqtana ini adalah fi'il fa'il, maka setelah an dimasuki huruf qad. Kemudian untuk contoh ka'annya, ka'an qad tola al-qamar. Tola al-qamar adalah fi'il fa'il, maka setelah ka'an ada lafad qad. Kemudian yang kedua, setelah dua huruf tadi an dan ka'an bisa ditambahkan huruf tanfis, yaitu saufa dan sa ya. Alimaan sayakunu, alimaan sa yakunu, yakunu adalah fi'il fa'il. Kemudian ditambahkan huruf nafi, yaitu la, lan, dan lam. Afala yarawna an la. An la, tadinya an la menjadi alla begitu. An la yarji'u, yarji'u fi'il fa'il. NB, lafad alla adalah gabungan antara an dan la. Kemudian untuk contoh ka'annya yang ditambahi huruf nafi adalah faja'alnaha hasidan ka'an lam tagna, lam tagna. Nah, begitu. Ini ada huruf nafi. Kemudian ditambahkan lau, wa an lau, tadinya wa an lau. Nah, di sini NB lafad al-lau adalah gabungan antara an dan lau. Wa an lau istaqamu begitu. Maka istaqamu ini adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, maka setelah an ditambahkan lau, dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus dan seterusnya begitu. Kemudian lafad lakinna diringankan menjadi lakin, dan dia wajib tidak beramal, artinya tidak mengakibatkan perubahan pada mubtada dan khobar. Contoh, dan ia berfungsi sebagai huruf atof, seperti huruf wa ya, huruf atof. Asyamsu tali'atun, matahari terbit, lakin tetapi al-mataru nazilun, tetapi hujan turun begitu. Ja'a Khalidun, Khalid datang, lakin tetapi Sa'idun musafirun, tetapi Sa'id bepergian. Mungkin kalau seandainya lakinna akan berubah menjadi lakinnal matoro begitu ya, tapi karena ini lakin maka dia tidak beramal, tidak dapat mengubah kata setelahnya. Itu tentang takhfifu inna, anna, dan ka'anna dan lakinna. Selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas tentang bab 14 kuffa inna wa akhwatiha anil amal. Artinya inna dan saudari-saudarinya dilarang beramal. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.